Halo semuanya, jadi di video kali ini aku mau nge-review satu novel nih, judulnya Follow Me Back, karyanya Evie Geiger. Ini tuh bener-bener novel yang Oke, daripada berlama-lama langsung aja kita mulai yuk. Nanti di sini akan aku bahas beberapa kategorinya gitu ya, misalnya kayak narasinya, sinopsis, penokohan dan yang lain-lainnya. Jadi langsung aja kita mulai. Yang pertama di sini akan aku bahas dulu sinopsis dari ceritanya. Jadi kayak kita dapat gambaran besarnya gitu. Sinopsisnya bercerita tentang Tessa Hart yang memiliki agorafobia. Jadi dia itu fobia terhadap tempat keramaian. Dan karena fobianya itu, dia itu mencari semacam pelampiasan. Bukan pelampiasan juga sih, semacam hiburan gitulah, dengan cara menjadi fans salah satu artis bernama Eric Thorne. Dan Eric Thorne ini cukup aktif di sosial media, terutama Twitter. Dan setiap Eric mengirim satu tweet, Tessa ini merasa kayak Eric tuh berbicara kepadanya. Dan nanti kita akan diperkenalkan dengan tokoh Eric Thorne ini sendiri. Eric Thorne ini ternyata juga memiliki masa lalu yang lumayan kelam gitu ya. Dia benar-benar traumatik dan dia juga memiliki paranoid. Terutama paranoidnya tuh semakin menjadi-jadi ketika ada teman sesama penyanyi tewas terbunuh akibat ulah fans. Mengetahui hal tersebut, Eric tentu saja menjadi semakin paranoid dan semakin takut gitu ya terhadap fans-fansnya sendiri. Sampai suatu titik Eric ini memutuskan untuk menjatuhkan jati dirinya sendiri. Aneh ya, tapi itulah yang Eric pingin-pingin dari dulu. Lalu kemudian apa sih hubungannya Tessa sama Eric ini? Dan sampai-sampai membawa suatu titik di mana Eric dan Tessa memiliki masalah yang benar-benar serius. Sinopsisnya cukup menarik ya, dan sekarang kita akan lanjut ke narasinya. Narasinya di sini tuh menggunakan sudut pandang orang ketiga. Meskipun memakai sudut pandang orang ketiga, tapi kita juga bisa merasakan apa yang dirasakan para tokoh di sini. Terutama sih untuk Tessa ya, karena Tessa kan punya agorafobia itu. Jadi kita tuh bisa merasakan kayak kepanikannya Tessa saat bertemu orang asing, atau kepanikan-kepanikan yang selalu melanda Tessa di saat-saat tertentu. Dan juga nanti kita akan dibawa bergilir mengikuti sudut pandangnya si Eric itu sendiri. Dan di sudut pandangnya Eric ini aku cukup terpukau gitu ya. Bukan karena apanya, tapi karena Eric ini adalah seorang artis, otomatis narasi-narasi yang menampilkan dirinya itu pasti ada hubungannya dengan dunia perhiburan gitu ya. Jadi aku bisa tahu gitu kayak proses-proses sebuah lagu itu untuk naik ke permukaan publik, terus kemudian proses-proses behind the scene shooting kayak gitu-gitu. Dan aku juga merasakan sih kayak jadi artis tuh bener-bener capek banget, kayak waktu tuh bener-bener gak akan ada sesempit itu waktu yang dimiliki seorang artis. Dan aku cukup tepuk tangan ya sama penulisnya, cukup lihai untuk mendeskripsikan hal-hal semacam itu. Narasi pada awal buku ini tuh langsung menampilkan sebuah interogasi antara seorang penyidik. Aku nggak tahu penyidik itu apa ya, polisi ya nggak sih? Soalnya ditulisnya tuh emang penyidik gitu. Dan itu cukup membuatku tertarik sebenarnya. Cuman setelah membaca satu bab awal itu kayaknya lambat banget gitu ya narasinya, dan aku sempet capek gitu sih bacanya. Tapi aku terusin lanjut sampai beberapa bab dan ceritanya tuh sebenarnya seru banget. Cuman memang di awal-awal tuh lambat sih. Mungkin karena perkenalan tokoh juga, aku juga nggak tahu. Tapi beberapa bab kemudian tuh lumayan ngalir gitulah ya. Narasinya juga nggak terlalu ribet banget, terjemahannya tuh lumayan enak, ngalir somehow. Cuman tuh terjemahannya tuh agak aneh. Bukan aneh di apa yang diterjemahkan, tapi justru anehnya itu di tata peletakan kata-katanya. Karena cukup sering sih aku nemu kayak kata-katanya itu seharusnya nggak di sini, tapi di sini, kayak susunan katanya gitu loh, kayak masih kurang beraturan. I do not know emang kayak gitu gaya penulisannya penulis, tapi ya narasinya sih oke. Ngomongin juga soal narasi, aku juga suka pakai banget sama layoutnya. Layoutnya tuh unik, kayak bener-bener tuh aku kayak lagi main HP padahal lagi baca buku gitu kan. Dan nanti akan aku taruh di screen gitu deh, kayak beberapa part gitu yang menggunakan layout seperti itu. Cukup unik sih menurut aku ya, meskipun juga banyak sih sebenarnya buku-buku yang menggunakan layout seperti ini. Tapi aku merasa kayak
unik dan seru gitu ya. Apalagi ini kan genrenya thriller ya, psychological thriller gitu. Jadi menambah keunikan itu tadi. Untuk penokohan di sini tuh nggak heboh-heboh amat sih, dan juga jumlah tokoh di sini tuh sedikit. Dan karena jumlahnya yang sedikit itu kayak menambah keseruan gitu loh. Apalagi di beberapa part itu kita akan menaruh curiga, dan kita kan jadi lebih terbatas gitu ya curiganya karena tokoh-tokohnya tuh sedikit, dan tokoh-tokoh di sini itu bener-bener berperan penting gitu ya, berperan kuat untuk membangun keseluruhan cerita gitu. Karena tokoh-tokoh di sini tuh bener-bener kayak nggak tahu lagi, aku nggak bisa mendeskripsikannya sih sebenarnya. Cuman kayak tokoh-tokoh ini tuh punya perannya masing-masing, dan somehow di beberapa tokoh gitu ya, beberapa tokoh itu kayak sifatnya nyebelin banget gitu, dan pengen nimpuk kepalanya pakai buku yang tebel. Tapi ya cukup unik sih dengan munculnya tokoh menyebalkan itu, kayak ya nggak terlalu tegang-tegang amat gitulah untuk genre thriller kayak gini, cukup terhibur lah gitu. Tapi ya namanya tokoh nyebelin, pasti tetap nyebelin gitu ya. Apapun tingkahnya tuh ya nyebelin. Bahkan saat dia dimunculkan lagi, aku kayak langsung gitu loh sama tokoh ini. Untuk penokohan aku suka semuanya berperan gitu ya, dan aku cukup merasakan beberapa perkembangan tokoh gitu ya di dalam sini. Dan pokoknya tokoh-tokoh di sini bagus-bagus banget. Aku suka karakterisasinya tuh juga kuat. Pokoknya bagus deh tokoh-tokohnya. Nah, sekarang kita akan ngomongin plot twistnya. Plot twistnya tuh bukan yang terlalu mencengangkan banget, cuman sebenarnya cukup lah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang menggantung di kelas. Sebenarnya tuh plot twistnya ada di sepertiga bagian menuju akhir, dan sebenarnya tuh bukan plot twist yang wah untuk menjawab pertanyaan selama ini yang benar-benar yang konflik utamanya tuh sebenarnya bukan. Cuman cukup lah untuk mencengangkan, dan di saat plot twist itu diungkapkan gitu ya, aku jadi merewind gitu, kayak mengingat-ingat kembali hal-hal sebelumnya yang dialami beberapa tokoh yang pokoknya dikait-kaitkan gitu deh, dan ternyata kayak wow gitu loh. Dan sebenarnya sih somehow aku terlalu banyak ngomong somehow dan beberapa bagian di dalam sini tuh masih kayak belum dijelaskan gitu ya. Tapi aku ya udah deh diem aja gitu loh mengikuti alur yang ada. Nah, terus ketika kita dibawa ke resolusi atau penyelesaian masalah itu ya, pokoknya alurnya udah mereda, itu kayak narasinya flat. Aku bisa bilang sih flat dan bahkan membosankan. Dan kayak apa gitu, apa lagi yang harus dijelaskan lagi, karena udah selesai gitu kan. Plot twistnya udah dijelaskan, semuanya udah dijelaskan, tapi masih ada sedikit narasi kecil yang buat flat. Tapi aku tetap paksain baca sampai akhirnya di bagian yang paling akhir. Itu bikin aku merinding. Sumpah, itu bikin aku merinding banget, kayak what the actually F. WTF, aku pengen ngomong WTF banget sih sama buku ini, nggak tahu lagi. Sekarang mungkin untuk beberapa hal yang aku kurang suka di luar yang sudah tadi aku sebutkan sih, tapi nggak banyak, cuman di segi editingnya aja kalau lebih diperbagus. Soalnya di sini tuh terbukti ya dari banyaknya typo. Menurutku sih cuman itu aja. Nah, tambahan, ini tuh sebenarnya adalah novel Wattpad. Aku juga baru tahu. Jadi kalau kalian pengen baca mungkin bisa langsung cek di Wattpad, tapi itu bahasa Inggris ya. Dan untuk buku fisik ini aku bacanya versi terjemahan yang diterbitkan oleh penerbit Spring. Itu tadi review novel Follow Me Back karyanya Evie Geiger. Mohon maaf banget ya kalau misalnya aku tuh masih terbata-bata, karena aku tuh memang newbie untuk mereview suatu novel. Oke, terima kasih buat semuanya yang udah nonton, and see you on my next one. Bye.